gimana teman-teman, materi apa? Saya kesepakatan aja nanti saya bikinkan soal yang seperti apa yang teman-teman inginkan dari materi yang mana gitu. Silahkan, mungkin ada saran. Mungkin dari materi yang sudah disampaikan aja Bu, nggak apa-apa. Siap kami menyesuaikan aja nanti yang udah Ibu ini ke kita. Terus nanti dari materi PPT yang udah kita terima, insya Allah kami menyiapkan dari situ Bu. Baik. Kalau gitu ya. Jadi baru 3 PPT yang saya sampaikan. Jadi bahannya hanya dari situ aja ya. Baik, kalau gitu nanti saya coba siapkan. Yang sudah gimana ya ujiannya? Maksudnya artinya apakah soalnya dibagikan dulu baru nanti diposting ke sistem atau bagaimana? Kalau dari Juknis yang kita terima, mohon maaf Bu, ini baru pertama juga, kami belum pernah ujian juga. Oh, belum pernah ya? Jadi kayaknya modelnya gini Bu, jadi soalnya ini kirim ke portal, terus kemudian nanti dikasih waktu berapa hari gitu untuk mengerjakan gitu, kalau nggak salah ya Bu. Tapi nanti saya coba tanyakan ke Mbak Nurul juga. Iya. Oke, kalau berapa hari saya tenang. Tapi kalau saya ngasih waktunya cuma 2 jam atau 3 jam, teman-teman harus ngumpulin, saya kasihan gitu. Makanya saya pengen tahu kalau memang di portal itu bisa dalam waktu sekian hari, ya saya lebih prefer seperti itu. Tapi kalau misalkan enggak, ya nanti saya coba soalnya saya submit lebih dulu gitu. Iya Bu. Nanti kami pastikan juga ke pihak kampus ya. Iya. Baik, terima kasih. Biar teman-teman juga ngerjainnya juga tenang. Dan saya juga nggak mau yang sulit-sulit lah. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ada kan materinya ya? Sorry. Ini materinya. Apakah materinya sudah terlihat kembali? Belum muncul Bu. Belum muncul. Oke. Belum kelihatan? Belum Ibu. Padahal udah share screen ya. Gimana caranya lagi nih? Halo? Ketemu? Ketika open system deny. Langsung share nggak bisa ya Bu? Iya, nggak mau dia. Tapi button share screen-nya bisa Bu? Bisa. Cuman dia nggak mau muncul ya, nggak mau nampil ya. Iya. Izin Bu, mungkin bisa dibantu Pak Arif. Jadi Ibu bisa WhatsApp ke Pak Arif, nanti Pak Arif yang share screen. Materinya udah disampaikan waktu itu, Mas Arif bisa itu, bisa bantu. Oh, siap Bu. Boleh. Gimana ini? Nggak boleh dibuang. Lucu banget sih. Boleh, tapi nggak boleh dibuang. Langsung ke slide kan kita ngelanjut nih ya ke slide 16 maaf.
Nah, ya ini. Oke, baiklah. Kemarin kan terakhir sampai anggaran perusahaan ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita materi lanjut ya. Agak saya percepat biar sampai anggaran perusahaan itu bisa selesai gitu ya, karena memang anggaran perusahaan itu penting buat kita, terutama ya semua organisasi pasti dalam menggerakkan organisasi itu sendiri kan perlu adanya suatu biaya yang harus dikeluarkan, dan sebelum itu biaya dikeluarkan tentunya harusnya adanya dianggarkan, artinya disiapkan apa-apa hal yang akan dikeluarkan atau yang akan disiapkan sebagai sumber daya untuk perusahaan melakukan kegiatannya. Nah, di sini ada beberapa pendapat terkait dengan anggaran perusahaan yang disampaikan oleh Soekarno, Husnan, atau dengan siapa nih, Hongren dan Asyati. Yang intinya adalah anggaran itu merupakan rencana yang terorganisasi dan menyeluruh. Terorganisasi di sini adalah kaitannya gini, pada saat kita waktu kita bicara strategi bisnis, strategi perusahaan, ya mungkin di manajemen strategi teman-teman juga belajar di sana, itu kita tetap udah menetapkan kegiatan apa yang dilakukan. Nah, kaitan kegiatan itu harus disiapkan sumber dayanya. Sumber dayanya terkait dengan moneter, sumber daya moneter dalam anggaran perusahaan ya. Selain juga nanti sumber daya manusia. Tapi sumber daya manusia itu juga memang ujung-ujungnya adalah ke anggaran. Karena pada saat kita menyiapkan sumber daya manusia, tentu ada konsekuensi kita harus membayar mereka, memberikan benefit kepada mereka, mendevelop mereka, dan itu berujung kepada persiapan menyusun anggaran itu sendiri. Selain kegiatannya yang benar-benar yang akan diupayakan untuk dilakukan. Nah, strategi rencana kerja dalam setahun tentunya itu merupakan suatu target ya. Target dari suatu perusahaan akan dibawa kemana. Nah, nanti dibayangkan, ini saya mau analogikan dari semua definisi ini ya. Jadi pada saat kita sudah mentargetkan suatu posisi, misalkan perusahaan sekarang penjualannya adalah 100. Saya kepengen di tahun depan naik menjadi 200. Kalau kita bicara peningkatan penjualan 200, tentunya langkah-langkah menuju pencapaian 200 itu harusnya sudah disusun. Nah, pada saat penyusunan itu antara lain misalkan dengan penjualan menaik menjadi 100%, antara lain apakah kemarin kita belajar mengenai investasi, apakah barang modal itu sudah cukup untuk menggerakkan. Kalau enggak, apa yang mau dilakukan perusahaan? Tentunya memberi barang modal, atau dia membeli kembali bahan baku, terus atau melakukan peremajaan mesin dan seterusnya, atau penambahan gudang atau penambahan wilayah misalkan dia punya toko, ditambah toko-tokonya dan seterusnya. Nah, itu disusun, direncanakan sesuai dengan target, sesuai dengan rencana 1 tahun. Kita bicaranya hanya 1 tahun ke depan di dalam anggaran. Itu inti daripada anggaran perusahaan. Nanti teman-teman bisa mempelajari di sini definisi dari anggaran itu sendiri dari masing-masing ya, karena ini bisa teman-teman dibaca. Nah, kurang lebih terkait dengan anggaran perusahaan seperti itu. Boleh lanjut, Mas Arif? Nah, di sini tadi namanya anggaran menyangkut perencanaan dan pengendalian keuangan. Karena pada saat menganggarkan, kita melakukan perencanaan. Pada saat masuk ke dalam implementasinya, kita melakukan pengendalian keuangan. Antara yang dibudgetkan dengan apa yang dikeluarkan, sesuai dengan perhitungan di awal tahun, apakah sudah sesuai atau tidak. Jangan berpikir bahwasannya gini, adanya suatu biaya yang sudah dianggarkan, terus tidak digunakan ya dalam rangka pengendalian keuangan,
itu menurut kita adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi kalau di dalam manajemen keuangan justru hal yang sebaliknya. Ya, itu justru tidak memberikan efek yang baik. Karena pada saat kita menyusun rencana, tentunya kita sudah melakukan kajian-kajian terhadap apa anggaran itu yang akan digunakan. Contohnya tadi adalah misalkan akan membeli alat baru terkait dengan meningkatkan produksi yang direncanakan. Tentunya kajian-kajian itu sudah dilakukan. Artinya gini, kapasitas mesin yang mau digunakan seperti apa, terus juga peningkatan dari kapasitas itu meningkatkan nilai produksi sebesar apa. Nah, itu sudah dihitung. Sehingga perhitungan ini apabila jalan mesin itu ada, maka penjualan yang naik 100% itu akan tercapai. Tetapi kalau di bagian keuangan, di manajemen keuangannya itu mengatakan, udahlah barang yang ada aja, nggak usah kita beli barang atau nggak bisa beli lagi mesin lagi. Ya, nah ini akan mengakibatkan yang tadinya target 100 itu bisa tidak tercapai. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang berusaha supaya apa yang ada dimaksimalkan untuk mencapai suatu posisi meningkat 100%. Itu juga ada juga, nggak salah juga. Tetapi pada prinsip dasarnya untuk lebih sehat di dalam mengenerate operasional perusahaan, tentunya yang sudah dikaji di awal tahun, yang sudah dianggarkan dan sudah direncanakan, yang dikendalikan adalah pelaksanaannya, bukan lagi kepada ini tidak boleh atau tidak boleh di dalam perjalanannya. Itulah bicara terkait dengan anggaran. Nah, terus lagi sistem anggaran itu sendiri mencakup aspek perencanaan, pengendalian berfungsi sebagai alat pengendali dengan cara membandingkan rencana dengan hasil. Itu intinya. Jadi membandingkan rencana dan hasilnya. Oke, sekarang di dalam sesuatu perusahaan, si operasional bilang menambah mesin. Dan pada saat itu sudah dianggarkan dan dibelilah mesin. Sudah mesin itu terpasang. Ternyata apa yang diasumsikan di awal untuk mengenerate pertumbuhan produksi sehingga peningkatan penjualan ternyata tidak berhasil karena kita mencocokkan antara rencana, implementasi dan hasilnya tidak mendukung ke sana. Akibatnya apa yang harus mereka lakukan? Dia harus melakukan analisa ulang terhadap bagaimana produksinya, bukan terkait dengan anggarannya. Ya, jadi di sini teman-teman nggak boleh menyalahkan bagian keuangan, tidak boleh juga menyalahkan bagian produksi, harus di posisi mana ini yang menjadi tanggung jawab, apakah di bagian produksi atau di bagian anggaran. Nah, di sini dengan anggaran dapat dilakukan analisis selisih biaya untuk setiap departemen dalam perusahaan atau kegiatan utama perusahaan. Anggaran performa untuk setiap departemen dapat membantu memproyeksikan laba rugi neraca dan laporan keuangan. Ya, jadi gini, untuk yang dibicara terkait dengan performa, laba rugi itu kan memang kaitannya dengan biaya, pendapatan dan biaya. Jika biaya yang digunakan ya lebih kecil dari yang dianggarkan, itu bisa meningkatkan pendapatan. Cuman hati-hati di dalam penggunaan yang lebih kecil itu. Karena penggunaan pembelian alat misalkan nilai yang lebih kecil yang diprediksikan nilainya misalkan 10, ternyata pada akhirnya dia mampu membeli dengan harga 9 gitu ya. Ya mungkin memang kecanggihan mereka dalam melakukan tawar-menawar negosiasi is okay. Tetapi kalau bicaranya adalah menghilangkan spek ya, mengurangi speknya, itu ya akan berakibat fatal terhadap produksinya. Jadi neraca performa di dalam biaya terkaitan dengan budget dengan performa laba rugi itu akan lebih baik kita melihatnya laba rugi itu dikaitkan dengan hasilnya. Setelah biaya dikeluarkan, apakah hasilnya meningkat atau tidak? Nah, itu lebih fair di dalam perusahaan menilai daripada performa
budgeting itu sendiri. Oke, kira-kira bisa dipahami? Ya, bisa lanjut Mas Arief, slide berikutnya. Ya, sekarang ini tujuan penyusunan anggaran sendiri merupakan landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana. Ini sebagai yuridis formal di sini adalah memang sumber dan penggunaan dana itu memang selalu diatur karena terkait dengan cash flow, ya. Dan ini menjadikan sesuatu dasar hukumnya bagaimana dia membelanjakan suatu anggaran atau sumber dana untuk biaya-biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan usahanya. Terus yang kedua juga ini pembatasan dana yang dicari dan yang digunakan. Jadi pembatasan dana yang dicari adalah berapa sih kebutuhan anggarannya, ya. Setelah berapa besar kebutuhan anggarannya, terus juga digunakannya untuk apa? Yang jelas. Nah, antara yang digunakan dengan sumber dananya itu harusnya pas. Jangan sampai dana yang dicari dengan sumber. Kan kemarin ada cash flow itu ada operating, ada investing, ada pendanaan. Kalau sumber dananya dari pendanaan dan pendanaannya itu lebih besar, ya, yang diperoleh, jadi kredit yang diperoleh lebih besar dari yang digunakan, maka akan berdampak kepada beban biaya, karena dana yang dipinjam dari pendanaan dari kreditor itu ada set efek terkait dengan bunga yang harus dibayar. Selain itu menjadi idle dari si dananya itu sendiri. Jadi gini teman-teman, perusahaan itu kalau punya dana idle juga nggak bagus. Kemarin udah saya sampaikan berapa sih cash yang harus tersedia di dalam suatu perusahaan. Cash yang harus tersedia di dalam suatu perusahaan kan adalah sesuai kebutuhan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Kalau jatuh temponya hari ini adalah 30 juta, ya dia harus memiliki minimum adalah 30 juta. Kalau hari besok adalah 50 juta, dia minimum harus kas itu tersedia 50 juta. Jadilah dana yang harus dicari di sekitaran angka itu. Apakah apakah pertanyaannya adalah apakah kalau di kas itu lebih itu akan tidak baik? Kalau dana kasnya lebihnya dengan marginal 10-15% dari kebutuhan rata-rata, itu nggak ada masalah buat kita memiliki napas untuk berpikir yang lainnya selain mencari dananya dari pihak-pihak lain. Tetapi kalau dananya itu sudah melebihi bahkan sampai 100% dananya dari kebutuhannya, ya menurut saya itu tidak menjadi sebagai sesuatu yang efektif, tidak menjadi produktif, sehingga itu menjadi idle. Bagi perusahaan itu akan sangat merugikan. Ya, jadi di sini ada pembatasan dana yang dicari dan yang pembatasan dana yang digunakan. Terus merinci jenis dan sumber dana yang dicari dan jenis penggunaan dana untuk mempermudah penguasaan. Biasanya gini, merinci jenis dan sumber dana yang dicari. Biasanya gini, kalau kita perusahaan punya dana untuk jangka panjang, ya artinya saya sudah mempersiapkan sejumlah dana yang digunakan untuk jangka panjang. Artinya bukan dalam waktu dekat itu digunakan. Mungkin masih tahun depan, tapi dana itu sudah tersedia. Nah, daripada dana itu sudah tersedia dan tidak digunakan, ya, ini karena mungkin manajemen keuangannya sangat sifatnya preventif gitu ya, sangat hati-hati sekali sehingga hasil operasional yang dihasilkan sehari-hari, keuntungannya dia kumpulkan untuk menyiapkan kewajibannya di tahun depan. Nah, hal yang demikian, dana yang mengendap itu tidak baik untuk perusahaan. Alangkah baiknya dana untuk jangka panjang itu digunakan untuk jangka pendeknya. Jadi ini akan menggenjot
besarnya banyaknya putaran itu kembali, berputar terus, lebih cepat berputarannya, lebih banyak, sehingga sebenarnya akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Nah, itu merinci jenis dan sumber. Jadi jenisnya sumbernya dari dana jangka panjang atau kewajiban jangka panjang digunakan untuk kewajiban jangka pendek. Itu akan jauh lebih baik, ya. Terus merasionalkan sumber dan penggunaan dana untuk hasil yang maksimal. Jadi ya tadi yang saya katakan, saya punya dana sekarang untuk bayar hutang yang jatuh temponya tahun depan. Ya, kalau misalkan saya masih bisa putarkan, akan menghasilkan hasil yang maksimal. Itu yang dimaksud di poin keempat. Terus menyempurnakan rencana yang telah disusun. Jadi memang di dalam penyusunan anggaran itu juga akan menggrip strategi penyusunan yang bisnisnya dia, strategi bisnisnya dia, menyempurnakan. Karena kalau tanpa adanya sumber dana, di sini yang ditanya adalah sumber dana, tidak akan perusahaan bisa membelanjakan daripada kebutuhan perusahaan. Terus yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuntungan. Jadi memang kalau sudah dibudgetkan, ada usulan masuk, kalau memang usulan itu sesuai dengan yang dianggarkan, sehingga harusnya serta-merta perusahaan harus menyelenggarakan itu. Tetapi kalau ada yang sifatnya urgent dan belum dianggarkan, tentunya di sini perusahaan juga memiliki spreading punya marginal terkait kebutuhan yang lainnya yang belum dianggarkan, biasanya dialokasikan sekian persen, atau bisa juga digunakan dari anggaran-anggaran yang belum dipakai. Nah, pada saat anggaran yang belum dipakai digunakan untuk kebutuhan yang mendesak atau yang di luar daripada yang telah disusun, maka pos-pos anggaran yang digunakan itu harus dicari lagi sumbernya dari perputaran yang berjalan, diisi kembali. Nah, sehingga nanti dalam perjalanan nggak ada istilah kas itu kosong, uang itu nggak ada, dan seterusnya, karena memang sudah ditetapkan di dalam anggarannya. Makanya dalam memproyeksi keuangan, kita tahu timingnya kapan sumber dana itu kembali kepada perusahaan, masuk ke dalam perusahaan, dan timingnya kapan uang itu dikeluarkan kembali sebagai aktivitas usaha. Itulah seorang manajemen keuangan dalam memproyeksikan kebutuhan yang akan datang. Beda dengan akuntansi. Kalau akuntansi kan hanya menyusun informasi data yang sudah digunakan atas transaksi-transaksi kegiatan usaha di perusahaan ke dalam laporan keuangan. Tapi kalau manajemen keuangan sudah mampu memikirkan berapa penjualannya, sehingga dia juga mampu memproyeksikan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kalau dia sudah mulai berfluktuasi menyimpang jauh, artinya ada strategi, nanti kembali lagi ke manajemen strategi, adanya strategi yang tidak tepat, sehingga strategi bisnis ini harus di-review dan harus lagi disusun ulang kembali. Meskipun tidak secara keseluruhan, bagian-bagian yang perlu diperbaikinya aja. Nah itu. Oke, lanjut Mas Arief. Nah, fungsi anggaran sendiri sebagai pedoman kerja, pedoman kerja ya sudah ya, karena memang sudah menjadi target yang harus dicapai. Terus juga ini merupakan arah bagaimana kita menggunakan budget itu sendiri. Nah, di sini fungsi pengkoordinasian yang penting di dalam manajemen keuangan tuh, makanya saya senang kalau teman-teman tuh mengambil ilmu manajemen keuangan atau terkait dengan keuangan itu lebih dalam, karena memang di keuangan itu dia memiliki fungsi mengkoordinasikan antara mana coba? Antara bagian penjualan, orang marketing, antara bagian produksi, antara bagian purchasing, antara human capital-nya. Di situ dia yang mengkoordinasikan.
Karena si marketing bilang peluangnya banyak, lihat lagi proses produksinya mampu nggak, bagaimana mencari bahan bakunya, itu adalah orang-orang keuangan. Tapi kalau bagian produksi, dia hanya ingin bicaranya adalah bagaimana saya mengefisiensikan dalam memproduksi suatu produk. Bagian bahan baku, penyediaan purchasing order, dia hanya menyiapkan adalah berpikir hanya bagaimana dia mampu bernegosiasi mencari bahan baku atau substitusi dari bahan baku itu yang dengan harga yang lebih murah. Itu yang mereka lakukan, hanya bagian-bagian itu. Tapi kalau orang manajemen keuangan udah melihat lingkupnya lebih besar lagi, dan itu lebih seru menurut saya. Ya, mudah-mudahan saya semangatin nanti teman-teman beralih kepada manajemen keuangan. Ya. Nah, pengawasan memang antara yang sudah dibudgetkan, apa yang digunakan, bagaimana hasilnya, ini merupakan bagian daripada anggaran itu sendiri. Oke, silakan Mas Arief. Nah, ini manfaatnya secara formal, tanggung jawab kepada manajer atas segala perencanaan. Jadi, di sini ada istilah memaksa manajer berpikir jauh ke depan. Jadi, pada saat anggaran itu tidak digunakan, bagian anggaran akan mengatakan boleh menyampaikan ke bagian produksi, bagian ke marketing, kenapa anggaran ini tidak digunakan, apa yang terjadi. Jangan sampai fungsi pengawasan sebagai orang keuangan terkait dengan aktivitas mereka itu tidak terjalankan. Nah, inilah fungsinya dia juga mengingatkan, kenapa kamu kan menganggarkan ini, kenapa tidak dipakai? Apa misalkan membeli mesin, kenapa mesin itu tidak jadi dibeli? Kenapa? Apa alasannya mesin itu tidak dibeli? Kalau memang tidak beli, nanti pertanggungjawabannya seperti apa? Efek ke depannya seperti apa? Itu yang dilakukan oleh manajer keuangan. Terus memberikan harapan pasti, ya membantu manajer kondisi upaya sasaran perusahaan sejalan dengan sasaran masing-masing bagian. Yes, ya ini menurut si Hong Ren ya, ada di dalam bukunya juga. Oke, lanjut. Nah ini, jadi memang tadi sudah disinggung sedikit mengenai proses penyusunan anggaran, data masa lalu yang relevan dengan penjualan. Ya, jadi penjualan yang lalu-lalu itu kita lihat berapa nilai penjualannya. Di sana berapa delta penaikan atau penurunan yang dihasilkan oleh penjualan. Nah, dari rata-rata biasanya 3 tahun terakhir ya, rata-rata 3 tahun terakhir, delta pertumbuhan penjualannya setiap tahunnya, misalkan setiap tahunnya naik 10%, tahun kemudian naik 10%. 15%, tahun kedua naik 15%. Artinya 10 tambah 15 tambah 15, 35 dibagi 3. Berarti tahun depan bisa diasumsikan proyeksi kita memforecasting naik sebesar 12,5%. Ya, karena berdasarkan delta pertumbuhan. Jadi untuk menentukan forecasting, menentukan proyeksi, kita tidak bisa sembarang sesuka-suka hati memproyeksikannya. Pokoknya tahun depan saya mau naik 100%. Tidak bisa. Ya, kalau kita bicara memproyeksikan, kita harus bicara data historical. Ya, dari data historical. Terus kedua, asumsi yang lain adalah melihat kondisi ekonominya. Apakah kondisi ekonomi itu memang kondisi baik atau tidak? Kalau memang pasarnya masih bagus, boleh optimis untuk meningkatkan dari rata-rata pertumbuhan sebagai challenge seorang marketing, challenge seorang direktur. Kalau saya sebagai pemegang saham, saya akan men-challenge mereka untuk tumbuh yang lebih besar daripada rata-rata, di atas rata-rata. Nah, tapi asumsi-asumsi itulah yang perlu ditekankan. Nah, ada juga yang memproyeksikan jauh lebih besar. Kita harus tanya berdasarkan histori tidak masuk, misalkan naik 10 histori rata-rata naik tadi berapa 12,5%. Terus target perusahaan naik sampai 50%. Nah,
Sekarang saya sebagai orang board of director di situ perusahaan, saya akan melakukan negosiasi ke pemegang saham. Saya nggak berani naik 50%, karena historical saya hanya 12,5. Kalaupun mau naik, saya mungkin naik di 15%. Asumsi saya dengan as is penjualan yang seperti kemarin, dan saya membuka pasar yang baru. Pasar yang baru tentunya memiliki resiko. Resikonya ini. Dan saya harus memitigasinya. Nah, seperti itu. Kita bisa melakukan tawar-menawar. Atau bisa juga begini. Sebaliknya, pada saat kita menetapkan 12,5 di tahun depan, ternyata dalam perjalanannya dilakukanlah perubahan proyeksi. Karena kenapa? Tiba-tiba dapat order besar yang sehingga mengenerate pertumbuhan penjualan ini menjadi lebih besar lagi. Nah, itu diperkenankan karena ada underlying. Maksud saya underlying di sini adanya suatu kepastian kontrak atau permintaan yang ditujukan kepada perusahaan untuk menjual produknya. Nah, itu diproyeksi ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam anggaran. Anggaran penjualan berapa, anggaran produksi berapa, bahan baku berapa, tenaga kerja, terus biaya operasional, biaya administrasi umum dan dan administratif berapa. Nah, itu nanti masuk diproyeksikan ke laba rugi, ya. Di sini panahnya langsung proyeksi laba rugi. Ya, karena ini menyangkut penjualan dan biaya, adanya di sana. Nah, dari hasil proyeksi itu bisa ke proyeksi neraca. Dengan laba rugi, dengan laba yang dihasilkan proyeksi laba, itu akan mengenerate ke proyeksi neraca. Karena kenapa? Pada saat laba itu naik, maka modal perusahaan di bawah itu di sisi pasifa, modal itu naik. Pada sisi pasifa naik karena modalnya naik akibat laba berjalan tumbuh, maka dia akan beradu kepada posisi asetnya dia, kan neraca kan kiri kanan harus balance kan. Nah, disinilah pada saat modalnya naik, dia mengenerate kepada posisi aset, terutama pada kas. Nah, kembali lagi rumus kas tadi saya bilang, kas ini harus dibelanjakan. Artinya dia harus meningkatkan stoknya lagi, meningkatkan piutangnya lagi. Itulah siklus daripada bagaimana kita menganggarkan. Jadi, karena laba itu diproyeksikan naik, menjadi target naik, maka size company, perusahaan itu juga menaik. Kenapa size company menaik? Karena tadi saya bilang, modalnya naik, di posisi aktiva lancar atau posisi aktiva, pokoknya di posisi aktiva, di posisi kekayaan akan meningkat. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini prosedur penyusunan anggaran, udah tahu ya, bertanggung jawab adalah CEO, didelegasikan ke bagian administrasi, anggaran oleh panitia anggaran, rancangan anggaran, diserahkan CEO, diserahkan lagi kepada anggaran definitif. Ini tahapan yang sudah umum yang mungkin teman-teman sudah tahu, bahkan ada yang lebih detail lagi, ada yang lebih spesifik lagi dalam rangka penyusunan prosedur penyusunan anggaran. Oke, lanjut Mas. Nah, ini si Hombrand tadi sama ya, ini isinya mengenai anggaran apa ini? Penjualan, pembelian itu termasuk tadi masuk dalam biaya operasional, biaya harga pokok produksi ya. Terus anggaran harga pokok penjualan masuk ke dalamnya juga, terus anggaran biaya operasional sama ya. Terus perhitungan laba rugi. Oke, ini lewat aja sama dengan yang tadi. Nah, ini analisis terhadap suatu anggaran. Ini yang menjadi ilmunya teman-teman yang harus teman-teman miliki. Di sini dilakukan dengan membuat tabel perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 2 periode atau lebih. Dengan menunjukkan data absolut, kenaikan atau penurunan,
dinyatakan dalam rasio, perbandingan dinyatakan dalam rasio, persentase total. Saya katakan ini di dalam rasio ya, karena memang gini, harusnya di dalam satu kegiatan usaha penjualan naik, tentunya harga pokok penjualan juga naik, biaya-biaya variabel juga akan naik. Nah, kenaikan penjualan dengan biaya-biaya tadi yang disebut variable cost atau biaya-biaya COGS memiliki linear enggak perubahannya. Nah, perubahan ini bisa linear atau tidak dihitung berdasarkan dengan menghitung dengan rasio pertumbuhan. Penjualan tumbuh 20%. Tetapi biaya-biaya harga pokok penjualan, terus SGA itu tidak 20%. Nah, misalkan 40%. Wah, kalau kayak begitu, penjualan hanya tumbuh 20%, tetapi biayanya tumbuh 40%, itu akan berakibat kepada laba ruginya akan semakin mengecil. Jadi gini maksud saya, perusahaan nggak boleh bangga terkait dengan penjualan saya naik 20%, tapi dia tidak melihat dari sisi biaya yang naiknya berapa persen. Nah, kalau biayanya naiknya lebih tinggi daripada penjualannya, artinya perusahaan itu sudah tidak efektif dan tidak efisien. Akibatnya labanya akan mengecil. Sehingga inilah yang harus kita perhatikan. Yang bagusnya adalah linear, minimum adalah linear. Pertumbuhannya 20%, ya paling enggak rata-rata penjualan dari harga pokok penjualan adalah 20%. Variable cost-nya juga tumbuh 20%. Tapi kalau fixed cost nggak perlu tumbuh. Karena memang gaji pegawai ya segitu, biaya listrik ya segitu, ya kan? Terus biaya direksi juga segitu, tidak ada pertumbuhan. Ya, itu asumsinya seperti itu. Inilah yang bagaimana perbandingan dinyatakan dalam rasio itu yang harus dikemukakan oleh teman-teman, bukan berdasarkan nilai rupiah di dalamnya. Oke, lanjut. Wah, ini contoh kasus. Pada akhir triwulan kedua anggaran semester, meminta kepada seluruh bagian terkait dengan manajer masing-masing menyusun anggaran secara efektif dan efisien. Tiap-tiap bagian dikumpulkan dan himpun dengan bagian anggaran di bawah. Oke. Setelah usulan disusun, sistematis menghasilkan rancangan anggaran. Kemudian disampaikan kepada Dewan Pengawas dan rapat anggaran disusun berdasarkan kekuatan masing-masing pos, bukan ditentukan oleh unit bisnis volatility atau yang mengacu kepada tahun sebelumnya. Oke. Terus merupakan rapat di atas diajukan direktur oleh PT Pos Indonesia untuk disahkan dan ditetapkan. Masih dimungkinkan diadakan apa ini perubahan yang dikarenakan adanya momen seperti tahun 2004 adanya pemilu, 2006 adanya. Setelah disahkan, maka rancangan anggaran tersebut telah menjadi anggaran yang definitif dan akan dijadikan sebagai perumahan kerja, sebagai proses penyusunan dilakukan 4 tahap. Ya, menurut saya kalau dari contoh kasus ini memang seperti itu sudah sesuai ya. Cuma di sini ada momen seperti tahun 2004 adanya pemilu. Terus 2006 adanya Piala Dunia. Terus padahal sudah dirancang, setelah itu sudah disahkan oleh direktur utama. Terus apa yang terjadi? Oh, di sini dimungkinkan adanya perubahan anggaran terkait dengan event-event itu. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan dalam event-event besar, harusnya sudah diprediksi dari awal tahun, bahkan 2 tahun sebelumnya sudah diprediksi. Sehingga dengan adanya event-event seperti yang di dalam kasus, harusnya sudah diperhitungkan, sehingga tidak ada lagi perubahan anggaran di dalam perusahaan yang sudah definitif. Tetapi anggaran itu apakah diperkenankan dirubah? Bisa aja dirubah.
Cuma masalahnya adalah bagaimana mencari sumber dananya. Kalau misalkan anggaran itu ditetapkan adanya 10, ternyata dalam perjalanan sumber dananya tidak sampai 10, anggaran itu akan disesuaikan lagi menjadi sesuai dengan sumber dana yang ada. Karena sumber dana yang ada itu bisa melalui pihak ketiga, melalui internalnya dia, eksternal dan internal. Kalau internal, tentunya dia bisa mengukur tingkat kemampuannya. Tetapi kalau bicara dananya sumber dana dari eksternal, itu kan masih ada keputusan pihak lain apakah dia mau membantu mensuplai dana untuk kegiatan bisnisnya. Dan di situ belum ada kepastian, sehingga akan menyulitkan bagi perusahaan. Nah, pada saat kondisi demikian, sah-sah aja suatu direktur utama melakukan penyesuaian daripada anggaran itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah ya, sama ya, ada perencanaan, pengolahan data, pengesahan, dan penilaian. Nah, ini biasalah. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran, adanya faktor internal dan eksternal. Nah, di sini kalau internal itu terkait dengan kemampuan dia, punya sumber daya kekuatan, pada intinya sumber kekuatannya seperti apa, modal kerja yang dimiliki seperti apa. Tapi kalau eksternal, banyak hal yang mempengaruhinya. Kalau di sini lebih kepada hal yang kualitatif. Kalau saya lebih eksternalnya kepada yang sifatnya kuantitatif. Karena kenapa? Perusahaan itu bisa maju karena adanya investor, adanya kreditor, adanya modal yang disetor yang lebih besar. Nah, itu yang harus kita harus lihat gitu. Kemampuan itu yang kita lihat. Sekarang investor akan memberikan masuk dana ke suatu perusahaan apabila perusahaan itu sehat. Terus juga kreditor pun demikian. Untuk meminjamkan ke perusahaan juga dalam kondisi sehat. Nah, sekarang satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah modal store yang harus dilakukan oleh pemegang saham. Kalau memang misalkan sebagai menjadi suatu bagian yang eksternal dalam penyediaan dananya itu sendiri. Oke, lanjut. Masih adakah? Ini sudah, lanjut ke bawah. Ya sudah selesai. Gini, kalau mohon izin ya teman-teman, tadi sesuai yang saya sampaikan, saya mohon izinnya untuk pendanaan jangka panjang dan instrumen keuangan lainnya, saya akan sampaikan setelah UTS ya. Setelah UTS. Baik, Ibu. Ya. Jadi materi pembelajarannya sampai anggaran perusahaan. Saya jadi saya jadi mohon izinnya nih teman-teman agak cepat-cepat, dan kalau ada pertanyaan bolehlah kalau mau ada pertanyaan, tapi kalau nggak pun minggu depan nanti kita ketemu lagi, boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya. Mohon maaf, saya buru-buru. Kira-kira bisa dipahami. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Silakan, Ibu. Terima kasih, Bu. Semoga lancar. Semoga lancar, ya. Hati-hati, Ibu. Makanya saya sampaikan ke teman-teman ya, semangat saya hanya bukan menyombongkan diri, enggak. Saya hanya memberikan semangat kepada teman-teman. Kalau saya tuh siang ini jam 1:30, persiapan jam 2 mungkin ya, saya mau ujian sidang S2 ilmu hukum. Jadi walaupun saya sudah S3, saya kembali lagi sekolah S2 juga ngambil ilmu yang luar lain. Biasa, Ibu. Ilmu hukum. Semangat, Ibu. Sukses ya, Bu. Sukses. Sukses ya, Bu. Semoga dilancarkan sidangnya. Doanya ya. Semoga lancar ya, Bu. Sukses lancar. Teman-teman harus punya semangat yang sama. Karena belajar itu nggak pernah berakhir gitu. Kalau menurut saya gitu, belajar itu nggak pernah berakhir, dan kau pengen tahu semuanya, tapi ya pada akhirnya ya lelah juga. Dan pada akhirnya sekarang kayaknya juga saya pikir saya kapok juga, udahlah cukuplah habis ini. Belajar yang lain aja, mungkin belajar ya
ngejahit, saya pengen ngejahit baju kayaknya lebih indah kayaknya. Baik, saya izin pamit ya teman-teman ya. Sampai ketemu setelah Lebaran. Saya mengucapkan selamat hari raya juga. Mohon maaf lahir batin. Jangan pulang kampung ya. Mudik Siap, dan Ibu. mudik. Belajar aja. Siap, Bu. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa share dulu materi-materi soalnya biar nanti teman-teman bisa pelajari. Ya. Jawabnya Makasih, tunggu Bu. Bu. Baik, siap Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak atas Sukses. materinya. Makasih, Bu. Semoga lancar Terima belajarnya. kasih, Bu. Sukses selalu. Sukses Ya, izin, sidangnya, Lid. Bu. Kok satu lagi?